Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati, NIM 220404501042, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena sosiologi yang ada pada film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan salah satu film inspiratif Indonesia yang tayang pada tahun 2008. Laskar Pelangi merupakan film yang diadaptasi dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan disutradarai oleh Riri Riza. Skenario film Laskar Pelangi ini ditulis oleh Salman Haristo, dibantu oleh Riri Riza dan Mira Lesmana. Film ini menceritakan kisah masa kecil anak-anak kampung dari suatu komunitas nelayan yang sangat miskin di Belitung. Anak orang-orang miskin ini mencoba untuk memperbaiki masa depan dengan menempuh pendidikan dasar dan menengah di sebuah lembaga pendidikan yang puritan, bersebelahan dengan sekolah lembaga pendidikan yang dikelola dan difasilitasi begitu modern pada masanya. Sekolah yang dibangun atas jiwa ikhlas dan kepelaburan dua guru, yaitu seorang kepala sekolah yang sudah tua bernama Pak Harfan dan ibu guru muda bernama Ibu Muslimah yang juga sangat miskin, berusaha mempertahankan sekolahnya, yaitu SD Muhammadiyah Gantong. Gedung sekolah bobrok, ruang kelas beralas tanah, beratap bolong-bolong, berbangku seadanya. Jika malam dipakai untuk menyimpan ternak, bahkan cover tulis pun terasa mahal. Akan tetapi, kedua guru tersebut berhasil mengambil hati ke-11 anak-anak kecil miskin itu. Yang pertama yaitu konsep sosialisasi. Sosialisasi adalah proses individu dalam mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural di sekitarnya yang mengarah ke dunia sosial. Sosialisasi merupakan proses penyampaian pesan yang ditujukan pada halayak banyak yang dapat mempengaruhi target kita agar tertarik dengan apa yang kita sampaikan sesuai dengan budaya di daerah sekitar. Pada film Laskar Pelangi, menit ke-5.00 sampai menit ke-8:40 detik, proses sosialisasi terjadi ketika Pak Harfan dan Ibu Muslimah mengumpulkan siswa baru dan wali murid dengan tujuan agar SD Muhammadiyah Gantong dapat tetap membuka kelas baru dan untuk menentukan apakah anak-anak tersebut akan mendapatkan pendidikan atau langsung menjadi kuli-kuli koperah dan buruh di PN 5. Selanjutnya adalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses mengubah diri sesuai dengan norma atau tuntutan lingkungan di mana ia hidup agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, dan konflik sehingga tercapainya keharmonisan pada diri sendiri serta lingkungannya dan akhirnya dapat diterima oleh kelompok dan lingkungannya. Pada menit ke-1 jam 3 menit hingga 1 jam 6 menit, proses penyesuaian diri terjadi ketika flow dari SD PN 5 pindah ke SD Muhammadiyah Gantong. Flow harus menyesuaikan diri di sekolah barunya, dan dalam film tersebut terlihat Flow cepat sekali akrab dengan teman-temannya. Hal itu berarti bahwa proses penyesuaian diri Flow dengan lingkungan di sekolah barunya berjalan dengan baik. Selanjutnya, pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Peran pranata dalam pendidikan yaitu sebagai instrumen yang menjadikan seseorang naik stratifikasi sosialnya. Dalam film Laskar Pelangi, pranata sosial ditunjukkan pada menit ke-5:48 detik sampai menit ke-6:03 detik ketika Kepala Sekolah SD PN
mengumumkan seragam sekolah yang harus dipakai ke sekolah, dan aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh siswa yang sekolah di SD PN 5. Kemudian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang disusun berbentuk hierarki atau bertingkat. Stratifikasi juga dapat disebut sebagai suatu penghargaan. Stratifikasi sosial ditunjukkan pada menit ke-29 lewat 37 detik sampai menit ke-31 lewat 00. Ulangan semester SD PN 5 dan SD Muhammadiyah digabung. Terlihat dari gaya berpakaian kedua sekolah tersebut sangat berbeda. Siswa SD PN 5 memakai seragam yang rapi dan bagus-bagus, dan juga sepatu yang bagus. Sedangkan siswa SD Muhammadiyah hanya memakai sendal dan baju biasa saja atau baju yang sudah kotor. Dari cara berpakaian tersebut, terlihat bahwa stratifikasi sosial dari SD PN 5 lebih tinggi daripada siswa SD Muhammadiyah. Selain itu, pada menit ke-57 lewat 40 detik sampai 1 jam 1 menit, SD Muhammadiyah naik stratifikasi sosialnya ketika mengikuti lomba karnaval dan berhasil mendapatkan juara 1. Sekolah SD Muhammadiyah juga dapat mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena keberhasilannya tersebut di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki oleh sekolahnya. Begitu juga pada menit ke 1 jam lewat 40 menit hingga 1 jam lewat 45 menit ketika perwakilan SD Muhammadiyah yaitu Lintang, Ikal, dan Mahar berhasil memenangkan lomba cerdas cermat. Ini membuktikan bahwa meskipun fasilitas terbatas, mereka tetap kerja keras dan menjadi siswa yang pintar. Selanjutnya, mobilitas sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peran anggotanya terhadap tingkat status sosial yang dihadapinya. Pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial yaitu menaikkan pangkat atau pranata sosialnya. Pada menit ke 1 jam 52 menit hingga 1 jam 54 menit terjadi mobilitas sosial ketika Ikal memberitahu Lintang bahwa dia akan berangkat ke Paris yaitu kota impiannya sejak kecil untuk melanjutkan pendidikan karena mendapatkan beasiswa. Ikal yang dulunya hanya seorang anak dari keluarga yang tidak berpendidikan akhirnya bisa membuktikan bahwa ia mampu dan sukses. Yang terakhir, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus yang mencakup sistem sosial atau pola pikir, pola perilaku dan nilai, serta struktur sosial atau lembaga, kelompok, dan norma di dalam masyarakat. Perubahan sosial ditunjukkan pada menit ke 1 jam 51 menit hingga 1 jam 54 menit ketika Ikal 12 tahun kemudian kembali ke kampungnya setelah berjuang di luar Pulau Belitung. Sudah banyak perubahan yang terjadi ketika Ikal pulang ke kampung halamannya, mulai dari PN 5 yang sudah runtuh dan tidak seperti dulu lagi, dan juga sekolah-sekolah di Belitung sudah mulai bagus dan memiliki fasilitas yang memadai.